Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bumil-bumil cantik semuanya. Selamat datang di kelas Ibu Hamil Desa Sumber Tlaseh. Perkenalkan Ibu, nama saya Rina Utami dari Stikes Raja Kusi Bojonegoro. Pertemuan kali ini kita akan ngobrolin tentang yang pertama, tanda-tanda persalinan. Yang kedua, tanda bahaya persalinan. Yang ketiga, itu bagaimana proses persalinannya. Kemudian setelah bersalin nanti ada inisiasi menyusu dini atau biasa kita kenal dengan IMD. Jadi nanti bayi diletakkan di dada ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ibu-ibu ya kalau kita belum bisa bertemu, tapi tidak apa-apa. Insya Allah untuk kelas ibu hamil kali ini bermanfaat, memberikan manfaat untuk bumil-bumil cantik semuanya, dan agar kita sama-sama tahu saat kita merasakan tanda-tanda persalinan atau ada tanda bahaya persalinan. Nah, kapan kita harus pergi ke rumah sakit, ke klinik, atau ke tempat bidan. Nah, untuk materinya mari kita saksikan, mari kita simak bersama-sama agar kita paham yang belum paham, dan yang sudah paham akan semakin paham. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik, kelas Ibu Hamil Online Desa Sumber Tlaseh ini sebelum kita masuk ke materi prosedur persalinan di masa pandemi, sebelumnya nanti ada tanda persalinan, tanda bahaya persalinan, kemudian proses persalinan, dan inisiasi menyusu dini. Nah, yang pertama adalah tanda awal persalinan. Kenapa kita perlu tahu tentang tanda awal persalinan? Yaitu, jadi ketika misalnya kita sudah mendekati hari H atau kita sudah merasakan tanda-tanda persalinan, jadi kita akan tahu kapan kita akan pergi ke klinik, ke bidan, atau ke rumah sakit. Tanda awal persalinan ini ada 3. Yang pertama yaitu kontraksi atau kencang-kencang atau kita sebut dengan gelombang cinta. Yang kedua adalah keluarnya cairan berupa ketuban atau lendir bercampur darah. Nah, sebenarnya 3 tanda persalinan ini tidak harus datang barengan. Yang penting kita tahu tanda-tandanya dulu ya. Nah, yang pertama ini yaitu kontraksi atau kencang-kencang atau gelombang cinta ini tanda bahwa kita sudah siap melahirkan. Nah, di sini ada 2 macam kontraksi, yaitu kontraksi yang beneran dan kontraksi palsu atau disebut dengan Braxton Hicks. Nah, bagaimana cara membedakannya ibu-ibu? Ciri-ciri kontraksi yang pertama yaitu kontraksi palsu, di mana kontraksi palsu ini memiliki jeda yang lama. Jadi kalau kita bawa istirahat, tiduran, duduk, atau relaksasi biasanya akan hilang, dan ini biasanya muncul cuma sebentar, kemudian lama nggak muncul, kemudian baru muncul lagi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mengalami kencang-kencang atau kontraksi, silahkan diobservasi dulu apakah dia bertambah sering dan bertambah lama, atau ketika dipakai tiduran hilang. Nah, kalau seperti itu, fix itu namanya kontraksi palsu. Anggap saja dedek bayi ini meminta ibu untuk latihan gitu. Jadi gini loh ma, gini loh bu, rasanya kontraksi itu kayak gini. Anggap sebagai ucapan kulonwon atau permisi dari bayi. Yang kedua yaitu kontraksi asli, yaitu dimana nanti kita hitung frekuensi dan durasinya ini akan bertambah. Nah, kontraksi yang asli ini biasanya frekuensi dan durasinya akan bertambah sering dan bertambah lama seiring berjalannya waktu. Nah, jadi yang disebut dengan frekuensi ini adalah jumlah kontraksi yang terjadi di dalam 10 menit. Nah, jadi bisa jadi 1 kali dalam 10 menit, 2 kali dalam 10 menit, 3 kali dalam 10 menit. Kemudian yang disebut dengan durasi yaitu lamanya kontraksi. Bisa 10 detik, 20 detik, 30 detik, dari mulai kencang-kencang sampai kencangnya maksimal sampai selesai. Nah, bagaimana caranya kita tahu berapa sih frekuensinya, berapa sih durasinya? Dengan cara dihitung. Bahkan sekarang ini bisa di-download di Play Store tentang aplikasi menghitung frekuensi dan durasinya. Nah, contoh aplikasinya yaitu
Ini contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung frekuensi dan durasi. Jadi kalau misalnya kontraksi datang, silakan tekan tombol start atau mulai. Setelah selesai dilepas atau finish. Nanti akan menghitung sendiri berapa sih durasinya, berapa sih kontraksinya. Tapi kalau mau manual juga bisa nggih Bu, dengan cara tangan diletakkan di perut ibu, kemudian ketika kontraksi atau perutnya atau fundus uteri bagian atas yang tempat plasenta menempel itu keras, berarti itu kontraksi sampai beberapa detik dia selesai. Dalam 10 menit nanti dihitung ada berapa kali datangnya kontraksinya atau kencang-kencangnya. Nah, kontraksi yang dinyatakan adekuat itu apabila dia 3 kali dalam 10 menit, lamanya sekitar 35 detik ke atas. Nah, ketika kontraksi sudah seperti itu, berarti tandanya ibu harus segera ke klinik. Jadi tanda persalinan yang kedua yaitu pecahnya ketuban. Nah, pecahnya ketuban ini di setiap kehamilan tidak sama ibu-ibu. Jadi ada yang ketika kala satu ini sudah pecah, ada yang kala dua bayinya mau keluar sudah pecah, bahkan ada yang bayinya mau keluar itu ketubannya tidak pecah-pecah. Tapi nggak ibu, ingat bahwa mau sudah kontraksi atau belum, mau keluar lendir darah atau belum, kalau ketubannya sudah terasa pecah, sudah terasa rembes, sudah terasa kok tiba-tiba basah ya, padahal nggak pipis, itu harus segera ke tempat di mana ibu mau melahirkan. Nah, bagaimana caranya membedakan itu ketuban atau lendir keputihan biasa atau pipis? Nah, cirinya yaitu yang pertama, memiliki bau yang khas dan sedikit amis, bersifat basah, dapat dicek dengan kertas lakmus. Jadi untuk ibu yang sudah pernah melahirkan, ibu mungkin sudah bisa membedakan, oh ini bau pesing berarti pipis, bukan ketuban. Minimal bisa membedakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ragu, ini air ketuban atau keputihan, dengan cara dengan menggunakan kertas lakmus karena ini sifatnya basah. Kalau misalnya kertas lakmus, beli saja yang warnanya pink. Jadi nanti kalau ditaruh di cairan yang keluar dari vagina ibu, ini kertasnya harusnya berubah warna biru kalau itu kan ketuban. Tapi kalau misalnya kertasnya tetap berwarna pink, berarti itu bukan ketuban. Terus walaupun ketubannya sudah rembes, harus langsung ke pelayanan kesehatan. Tapi sebaiknya ibu di sini tetap tenang, duduk manis, sambil minum agar tetap terhidrasi. Sambil minta tolong pendamping persalinan di dekat ibu, ibu untuk menyiapkan segala keperluan apa saja yang harus dibawa. Jadi ibu nggak usah panik dibawa lari ke sana ke sini gitu ibu, karena kalau ketubannya sudah pecah, ini malah harus meminimalisir gerakan. Nah, kemudian tanda yang ketiga yaitu keluar lendir darah, di mana lendir darah ini biasanya beriringan dengan kontraksi. Kalau ada kontraksi akan keluar lendir darah. Walaupun beberapa kasus bisa jadi keluar lendir darah dulu baru kontraksi, atau sudah kontraksi baru keluar lendir darah. Nah, kalau ada lendir darah dan usia kehamilan sudah di atas 37 minggu, nggak usah cemas ya ibu, nggak usah khawatir, karena itu tandanya memang jalan lahir ibu ini sudah mulai membuka. Ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah terus mengeluarkan darah. Nah, kalau sudah ada lendir darah, segera periksa ke tempat pelayanan kesehatan supaya bisa dicek pembukaannya sudah berapa. Kecuali kalau misalnya ibu-ibu ada riwayat plasenta atau arealnya ini letaknya ada di bawah, ibu. Nah, ini atau plasenta letak rendah itu berarti tidak boleh diperiksa dalam. Jadi kalau misalnya keluar lendir darah atau keluar darah harus periksa, karena itu berarti plasenta menempel di bawah yang menyebabkan perdarahan. Nah, jika sudah muncul salah satu tanda tersebut,
ibu segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ibu. Jadi itu merupakan tanda awal persalinan. Jika sudah ada tanda-tanda persalinan, silakan dicermati, Bu. Jangan lupa untuk mempersiapkan tas persalinan yang mau dibawa, sehingga ketika tanda-tanda persalinannya muncul, tinggal dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini harus dipersiapkan 2 minggu sebelum HPL, Bu. Jadi apa saja? Yaitu ini ada tas untuk ibu, tas untuk bapak, dan tas untuk bayi, dimana dokumen ini harus disiapkan, misalnya punya BPJS, kemudian buku PIN-nya harus dibawa, kemudian perlengkapan untuk bayi, ini bisa baju bayi, popok, kaos dalam, topi bayi, sarung tangan, dan kaos kaki, kain bedong, bantal, selimut. Jadi di sini tidak menggunakan gurita, Bu, diganti dengan kaos dalam. Kemudian untuk perlengkapan ibunya ini yaitu ada baju ganti. Baju gantinya di sini yang longgar, Bu, dengan kancing di depan. Kemudian bawahnya cukup pakai jarik saja untuk memudahkan, karena nanti akan misalnya ke kamar mandi, ganti pembalut gitu, Bu. Kemudian ada pembalut melahirkan, kemudian celana dalam dan bra. Kemudian bisa juga membawa makanan dan minuman sendiri, apalagi ini di musim pandemi, Bu, harus menjaga protokol kesehatan. Materi yang kedua yaitu tentang tanda bahaya pada persalinan, di mana yang harus kita pahami ada 6 tanda bahaya persalinan, Bu. Tanda bahaya persalinan yang pertama yaitu perdarahan melalui jalan lahir. Jadi yang boleh mengeluarkan darah adalah orang yang akan melahirkan, Bu. Cuma kalau keluar darah yang wajar adalah hanya flek-flek saja, tidak boleh keluar darah segar. Nah, jika yang keluar ini adalah darah yang segar dan jumlahnya banyak, nah itu ibu mengalami tanda bahaya, di mana kemungkinannya adalah plasenta letaknya di bawah atau plasentanya itu terlepas. Nah, yang kedua yaitu tali pusat menumbung, yaitu tali pusat yang keluar melalui jalan lahir. Ini dapat mengakibatkan terjepitnya tali pusat. Tentu ini akan menghambat oksigen ke bayi. Jadi oksigen ke bayi ini tidak optimal, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Nah, ini kenapa ibu harus diperiksa dalam? Itu salah satunya juga bahwa ada tali pusat yang menumbung atau melebihi dari kepala. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka bidan harus merujuk, atau jika di rumah sakit harus segera dilakukan tindakan untuk menyelamatkan bayinya. Kemudian tanda bahaya yang ketiga yaitu kejang. Kejang di sini bisa disebut dengan eklamsi, yaitu sebelum kejang waspadai dulu apakah ibu menderita preeklamsi, yaitu yang ditandai dengan tekanan darah ibu yang tinggi, kemudian bengkak tangan, kaki, kemudian wajah, kemudian ada protein urinnya positif. Nah, ini ibu harus ke rumah sakit untuk menindaklanjuti persalinan ibu. Kalau sampai terjadi kejang, nah ini disebut dengan eklamsi. Nah, ini akan membahayakan ibu juga. Kemudian yang keempat yaitu ibu kehabisan tenaga atau tidak kuat untuk mengejan. Nah, kalau ibu tidak punya tenaga, bagaimana ibu bisa mengeluarkan bayinya? Nah, kalau tidak dari mengejan itu, ada beberapa orang sangat lancar mengeluarkan bayinya, ibu, tapi ada juga yang butuh mengejan. Nah, untuk itu selama hamil sampai dengan persalinan, ibu harus makan makanan yang bergizi atau ternutrisi dengan baik. Nah, tanda bahaya yang kelima yaitu ketuban pecah
berwarna keruh atau berbau. Nah, ini kan normalnya ini jernih, agak putih seperti air kelapa. Nah, ini yang tidak boleh yaitu keruh dan dia ini berwarna hijau. Yang dikhawatirkan ada mekonium dari bayi. Nah, untuk itu ibu harus membedakan mana ketuban, mana air pipis. Kemudian kalau ketuban tidak bisa dikendalikan atau keluar sedikit-sedikit atau banyak sekali. Kemudian jadi kalau ketuban ini kan tidak bisa kita kontrol gitu Bu. Jadi kalau misalnya ini keluar sedikit-sedikit atau banyak sekalian, dan kalau pipis kan masih bisa misalnya kita tahan gitu. Kalau misalnya ketuban ini tidak bisa kita kendalikan. Kemudian tanda yang keenam yaitu ibu mengalami kecemasan atau sakit perut yang luar biasa. Jadi kalau kontraksi ini harusnya tuh ada jedanya, ada naik turunnya. Itu kontraksi yang normal, jadi tidak selalu atau tidak melulu perutnya sakit sekali. Nah, itu tidak, jadi ada jedanya. Jika muncul salah satu tanda bahaya tersebut, maka persalinan harus di rumah sakit. Dengan petugas kesehatan segera merujuk ke rumah sakit. Nah, untuk materi selanjutnya kita sampai pada proses melahirkan. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana proses melahirkan, berapa lama untuk anak pertama, anak kedua, dan nanti prosedur melahirkan pada saat pandemi COVID-19 ini. Dalam proses melahirkan ini, yang pertama yaitu tanda-tanda akan bersalin didahului dengan mulas teratur, kemudian semakin lama, semakin kuat, semakin sering. Kemudian yang kedua yaitu kehamilan pertama. Biasanya bayi baru lahir setelah 12 jam sejak mulas-mulas. Kemudian kehamilan kedua dan berikutnya biasanya lahir lebih cepat dibandingkan dengan anak pertama Ibu. Kemudian yang ketiga ini ibu berhak memilih didampingi atau tidak, dan berhak memilih siapa yang akan mendampingi ibu saat akan bersalin. Nah, di sini ibu berhak memilih posisi persalinan yang diinginkan. Nah, nanti diskusikan dengan petugas posisi yang aman. Itu misalnya pada bidan, saya mau posisi nyamannya seperti ini ibu. Nanti tentunya tidak membahayakan ibu atau janinnya. Kemudian, jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu petugas atau bidan yang jaga. Kemudian untuk mengurangi rasa sakit ketika bersalin, tarik nafas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut. Nah, ini bisa dilatih pernafasan pada saat trimester 3 atau di akhir kehamilan atau menjelang persalinan. Nah, ini melahirkan di masa pandemi. Nah, COVID-19 ini memberikan dampak bagi proses persalinan nggak sih Ibu? Nanti kita akan bahas di sini bahwa COVID ini kan disebabkan oleh bakteri dan virus. Ya, tentunya COVID-19 ini memberikan dampak bagi proses persalinan. Jadi era COVID ini pasti semuanya berubah Bu. Dari kontrol kehamilannya sebelum dan sesudah, kemudian waktu seberapa sering intervalnya, pasti dirubah jumlah kunjungannya oleh bidan atau dokter kandungan. Kalau dulu misalnya bisa sebulan sekali, sekarang dibuat lebih jarang bagi yang tidak mempunyai komplikasi. Misalnya komplikasi ada preeklamsi atau tekanan darah tinggi, kencing manis. Nah, apa saja persiapan persalinan yang dapat dilakukan di era COVID-19 ini, Ibu-ibu? Apa kira-kira nggih? Ya, jadi sebelum melahirkan kita ini di screening dulu karena kita nggak tahu gitu untuk resiko terjadinya atau menderita COVID-19 ini. Jadi misalnya apalagi kita mau bersalin di rumah sakit itu pasti di screening dulu untuk cek darah lengkap, misalnya cek paru-paru, kemudian swab juga, kemudian
akan di screening karena standar bakunya yaitu dengan PCR swab atau swab antigen, karena kita kan nggak tahu kita akan menularkan atau kita tertular dari orang lain. Kemudian, apa saja perbedaan proses persalinan di era COVID-19 ini? Nah, perhatikan juga untuk suami-suaminya atau nanti yang akan mendampingi ibu ketika akan melahirkan atau akan persalinan. Nah, ini pada saat proses persalinan atau ini harus ditemani atau didampingi oleh orang terdekat, yaitu cuman hanya ada satu pendamping persalinan, misalnya suaminya atau ibunya gitu, hanya ada satu pendamping. Nah, sebaiknya calon penunggu atau pasien juga tetap dilakukan screening, mulai dari misalnya cek suhu, kemudian swab juga. Kemudian faktor-faktor yang bisa memperlancar persalinan. Nah, ini misalnya dukungan dari suaminya harus mendukung proses persalinannya agar ibu nyaman dalam bersalin, kemudian pemeriksaan kehamilan secara teratur, kemudian perbedaan lagi di proses persalinan di masa era COVID-19 ini yaitu menggunakan alat-alat pelindung diri. Ini juga perlu dipersiapkan seperti masker, face shield gitu ya. Nah, dan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Materi yang terakhir yaitu tentang inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif. Melaksanakan inisiasi menyusui dini ini disebut dengan IMD. Kemudian memberi bayi hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 bulan. Jadi tidak diberikan apapun kecuali ASI, ini disebut dengan ASI eksklusif. Kemudian memberi makanan pendamping air susu ibu mulai umur 6 bulan disebut dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Kemudian menyusui dilanjutkan sampai anak berumur 24 bulan atau 2 tahun. Nah, IMD ini ada tahapannya, yaitu setelah bayi lahir, bayi secepatnya dikeringkan seperlunya kecuali tangan. Jadi tidak langsung dimandikan Bu. Kemudian bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. Kulit bayi melekat pada kulit ibu. Jadi ini namanya skin to skin contact minimal 1 jam bayi di dada ibu. Nah, untuk mencegah bayi kedinginan, kepala bayi dapat dipakaikan topi. Kenapa saat kita persiapan untuk persalinan itu ada topi bayi. Ini untuk mencegah kedinginan pada bayi. Kemudian biarkan bayi mencari sendiri puting susu ibunya. Jadi nanti ada refleks yang dapat dilakukan bayi, yaitu mencari puting susu ibu gitu. Manfaat IMD ini sendiri yaitu meningkatkan kemampuan atau keinginan ibu untuk memantapkan dan melanjutkan menyusui selama masa bayi. Kemudian memberi kesempatan pada bayi untuk mendapatkan kolostrum, yaitu pertama yang kaya zat kekebalan tubuh. Jadi ASI yang keluar pertama ini disebut dengan kolostrum dan ini kaya zat kekebalan tubuh, jadi jangan dibuang gitu Ibu. Kemudian memberi kehangatan langsung ke tubuh bayi sehingga bayi mengurangi kejadian kematian akibat kedinginan. Selain manfaat secara umum, di sini ada manfaat IMD bagi ibu dan bagi bayi, di mana manfaat IMD bagi ibu ini membantu kontraksi rahim sehingga mengurangi perdarahan ibu setelah persalinan. Kemudian mengurangi resiko kematian ibu karena perdarahan, karena kontraksi yang tidak baik ini akan menimbulkan perdarahan. Kemudian membantu mengurangi anemia ibu. Kemudian karena tidak ada perdarahan, jadi ibu tidak mengalami anemia. Kemudian merangsang pengeluaran ASI lebih dini, membantu mengeluarkan plasenta. Kemudian lebih jarang menemui kesukaran menyusui. Jadi tidak ada kendala dalam menyusui karena bayi sudah bisa
mencari puting susu sendiri, kemudian mengurangi rasa sakit. Ibu lebih tenang, rileks, lebih mencintai bayinya, dan perasaan sangat bahagia karena setelah melahirkan pasti rasa sakit itu akan hilang setelah kita melihat atau menatap bayinya ada di dada ibu. Kemudian di sini sebaiknya ayah mendoakan bayi saat di dada ibu. Biasanya pada orang muslim ini adalah azan pertama kali yang dikumandangkan untuk bayinya. Nah itu sebaiknya berada di atas dada ibu. Manfaat IMD selanjutnya ini bagi bayi, yaitu yang pertama, selamatkan 22% kematian bayi di bawah 28 hari, kemudian menurunkan kematian karena kedinginan. Kemudian pada saat bayi menjilat kulit ibu, ia menelan bakteri baik. Bakteri baik ini akan berkoloni di usus bayi dan menyaingi bakteri ganas dari lingkungan sehingga membentuk kekebalan tubuh bayi lebih optimal dan cepat. Untuk manfaat selanjutnya yaitu mendapat kolostrum ini atau ASI yang pertama kali keluar ini lebih dulu. Kayak antibodi penting untuk pertumbuhan usus, pertahanan infeksi, kehidupan bayi. Kemudian IMD ini lebih berhasil menyusui eksklusif dan lebih lama disusui. Kemudian jalinan kasih sayang ibu, bayi, ayah lebih optimal sebab bayi siaga 1-2 jam pertama setelah bayi itu lahir. Jadi sebelum kita akhiri, di sini ada sedikit video yang nantinya kita saksikan bersama-sama Ibu nggih, tentang simulasi mekanisme proses persalinan. Jadi dari bayi itu mencari jalan lahir sampai dengan bayi itu lahir sempurna. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat untuk ibu hamil semuanya. Semoga dalam kehamilannya bisa sehat-sehat, kemudian untuk persalinnya bisa dilancarkan. Semangat ibu hamil semuanya. Mohon maaf ya, kita belum bisa ketemu, tapi semoga lain kali kita bisa berinteraksi langsung. Jadi kita bisa sharing, kita bisa misalnya ada keluhan, kita bisa sampaikan secara bersama-sama. Jadi kita bisa sharing dalam pertemuan kelas ibu hamil di Desa Sumber Trase. Seperti itu ibu-ibu nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.